5 tahun Teras Ngebaca itu berdiri pasti bukan karena aku juga gitu, karena aku punya tim-tim yang luar biasa banget. Ada gajinya. Ada juga. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendukung terus pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon, agar pemerataan pendidikan itu semakin membaik lagi. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita ke Mampiran non ada Maharani. Halo Kak Eka, apa kabar? Yuhu. Gitu ya. Ini menyesuaikan sama prolog awalnya ya. Tadi ada yuhu-yuhunya gitu kan. Jadi ya. harus ngikutin ya, harus semangat ya. Maharani sehat? Sehat, Kak Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang kita lihat. Subur jaya makmur ya. Gak usah tayang ya Beb. Baru pembuka loh ini, saya bilang subur tapi emang kan. Yang penting sehat ya. Ya berarti bahagia kan ya Kak Eka? Ya, iya dong, harus dong, selalu dong. Jangan pura-pura bahagia ya. Iya benar. Maharani siapa sih namanya? Ini kayaknya antara orang tua aku tuh males bikin nama atau gimana, aku nggak ngerti sih ya. Tapi nama aku tuh cuma satu kata aja gitu, Maharani aja udah titik. Iya udah. Nggak ada panjangannya gak gitu. Ada. Enak tuh kalau masih zaman bunder-bunder iya, gitu. Iya benar. Jadi kalau ujian cepet ya. Iya udah langsung Maharani udah. Iya benar. Dipanggilnya? Aku biasa dipanggilnya Non. Jadi kalau orang-orang yang udah kenal aku lama itu pasti mereka manggil aku Non gitu. Tapi kalau Kak Eka susah mau panggil aku sayang boleh. Geli ya. Kalau Isal yang manggil sayang boleh? Nggak dong. Nanti aku dilabrak istrinya. Belum nikah. Aku dia terlihat seperti bapak-bapak gitu. Tadi aku kan di awal disuruh panggil Om Isal kan. Iya. Tapi kalian tuh beda umurnya, cuma beda berapa tahun doang. Berapa? Oh gitu. Enggak 1 beda tahun. 1. 3 tahun. Beda 3. Iya, Okay. tapi dia kan terlihat seperti bapak-bapak kan. Nanti di belakang bisa diobrolin lah ya. Oke, gas Beb, itu udah lampu hijau. Non aja deh ikutan. Kenapa enggak Ani? Takut kayak dikira pasangannya Roma Irama kali ya. Coba nyebut Ani. Ya, Ani. Jelek banget Ibu. Ceritain tadi katanya sempet jatuh ke sini. Iya asli banget dah. Kenapa sih? Kayaknya karena aku sah-sah juga gitu. Kayak aduh aku mau ketemu Kak Eka. Iya gak gitu aja. Terlalu excited gitu ya. Iya excited gitu. Tapi kayak emang aku udah biasa banget sih jatuh dari motor. Ya ampun, udah passion. Udah. Harusnya ditambahin bio hobi Instagram ya, hobi jatuh dari. Ih, serem tapi. Selain jatuh dari harapan, aku juga sering jatuh dari motor. Ini kaki aku tuh pernah dijahit gitu. Jadi antara selangkangan jempol sama ini tuh pernah hampir gitu. Terus disatuin lagi mereka. Iya. Dengan sebuah jahitan gitu. Iya gitu. Terus ya aku jatuh ke sini. Makanya tadi aku juga telat gitu datang ke kakaknya. Ini mohon maaf juga, semoga nggak mengurangi rasa hormat aku ke teman-teman kru semuanya. Santailah. Atas keterlambatan ini gara-gara gitu ya. Jatuh enggak, cuma dia tuh santai banget pas datang. Jatuh iya ini kayak gitu. Terus ini paling kotor, kayak udah biasa aja gitu. Emang ternyata emang udah biasa jatuh. Iya. Nah coba ini ada juga nih di dagu di sini. Kenapa sih kayak jahitan gitu lagi? Emang nggak konsen gitu? Udah passion is my life. jangan diterusin lah. Udah ini terakhir gitu jatuh-jatuhnya. Gitu. Tapi nggak tahu sih emang kayak kalau kita berkendara tuh ya kadang kan kalau bukan kitanya yang salah, kadang orang yang salah nggak sih? Kitanya udah benar gitu ya. Jadi kadang kalau kita berkendara tuh kalau kita nggak ditabrak ya nabrak gitu. Nah aku yang waktu di jet itu aku ketabrak. Terus waktu ini jatuh lagi ketabrak gitu. Kalau ini aku jatuh mandiri sih. Tunggal. Kenapa mandiri? Kalau yang ini aku tidak menyalahkan siapapun gitu. Karena emang aku jatuh tunggal aja tiba-tiba gitu. Mikirin apa sih? Nggak tahu udah. Jadi kayak udah kebal aja gitu. Udah biasa. Ya udah semoga ini jatuh dari motor yang terakhir gitu. Iyalah, masih jatuh lagi. Jangan jadiin passion. Udah keberapa berarti jatuh keberapa? Nggak kehitung. Nggak usah dihitung ya Bu. Nggak jadi isin lo kebayang gini kalau temennya apa manggilnya saya atau Pak, aku habis jatuh kayak gitu. Ya udah biasa aja. Nggak yang di mana rumah sakit apa puskesmas mana, udah biasa aja gitu. Iya benar. Tapi kayak orang tua aku tuh jadi nggak pernah mau lagi gitu kalau aku ganti motor atau ganti apa gitu. Karena emang udah kebiasaan karena jatuh gitu. Jadi kan kalau jatuh tuh kan spionnya copot, spionnya pecah, terus yang standelannya juga kan lepas. Ya itu udah bukan tanggung jawab orang tua lagi ya, mohon maaf jadi, gitu. Jadi bodo amat iya, gitu udah bodo amat karena udah keseringan jatuh gitu.
Tadi hari ini apa? Udah spion 2. Dua-duanya. Yang satu pecah, yang satu copot. Ini sekarang. Iya. Parah banget. Dan dia tuh udah biasa aja gitu. Dengan santainya dateng ya, punten. Langsung ganti. Maharani, dia adalah seorang, bacain yang di bio Instagram. Baik banget. Itu baru sebagian ya. Kalau kan di bio tuh ada batasan. Ada maksimal ya. Ya, maksimal katanya. Jadi itu nggak bisa ditulis semua gitu. Ira terlalu aktif tak Ira? Gede. Nih Ira kita berasa satu angkatan ya. Temen bestie kita bestie. Iya, bestie ya guys ya. Dulu kita nongkrong bareng kan di Bulor ya. Bulor tuh warung makan di SMA aku. Apaan cuma Bulor? Nggak tahu lagi apaan. Itu nadanya Tante Dar. Nggak ada Bulor. Maharani asli Cirebon. Asli sini. Maharani duta-dutaan juga ya. Duta Hukum dan HAM. Ya. Itu dari mana yang ngasih gelar gitunya? Oh, kalau Duta Hukum dan HAM itu jadi kita ada forumnya. Namanya itu Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, ada di mulai tingkat sekolah, Kota Cirebon, Jawa Barat kayak gitu. Nah, itu asli dari Kemenhunkamnya seperti itu. Nah, rangkaiannya tuh prosesnya cukup panjang juga. Ada ininya ya, ada seleksinya dulu ya gitu. Se-Indonesia gitu. Kalau di Indonesia belum ada, itu baru ada di Jawa Barat aja. Nanti insya Allah semoga FPSA ini semakin berkembang dan bisa ada di setiap provinsi kayak gitu. Ngapain aja itu? Di kegiatan di FPSA-nya. Nah itu banyak banget sih, kita ada pasagi, pelajar saling berbagi kayak gitu. Terus agenda rutinannya itu biasanya kalau orang yang baru mau masuk jadi anggota FPSA itu biasanya ada pasagi itu. Kayak gitu. Tadi pasagi. Pelajar saling berbagi kayak gitu. Nah, berbagi apa? Berbagi apa namanya, kayak nasi bungkus gitu. Terus waktu awal-awal pandemi itu biasanya kita ada pembagian masker kayak gitu. Lagi bagi turun ke jalan gitu. Benar. Terus kemarin FPSA Kota Cirebon waktu ulang tahun itu kita ngadain acara bedah buku kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya lebih ke forum ya. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM. Nah, jadi itu kegiatannya biasanya di manage juga per kota itu dia punya agenda masing-masing gitu. Nah, di Jabar juga ada agenda yang nanti bakal turun ke bawah gitu. Jadi strukturalnya seperti itu. Dari pusatnya terus ke bawah ya, ke daerah-daerah gitu. Benar. Berarti ikut kayak gini dari sekolah, zaman sekolah. Iya, itu waktu zaman SMA. Betul. Udah aktif ya, Bun? Iya. Anaknya aktif banget. Duta GPAN apa tuh? Oh, GPAN itu Generasi Peduli Anti Narkoba. Terus ke acaranya ngapain? Nah, jadi kalau GPAN itu kan dari narkotika gitu ya, badan dari BNN. Ya, BNN kolaborasi juga sama, jadi GPAN tuh ada juga komunitas gitu. Waktu itu tuh seleksinya waktu aku ya, itu kita tuh disuruh pidato. Makan narkoba? Enggak. Oh, jadi kayak bahan percobaan gitu ya. yang kebal narkoba itu iya, jadi kayak gini gitu. Nanti jangan kayak gini ya tuh. Ini kalau makan narkoba begini gitu. Ya kalau kayak gitu aku nggak bisa nyampe sini ya. Udah kejut-kejut. Diseleksi juga gitu. Iya, diseleksi juga gitu. Terus kemarin waktu Hari Anti Narkoba Sedunia, waktu sebelum pandemi 2019 berarti ya. Nah, itu waktu Hari Anti Narkoba Sedunia itu kita ngadain acara gitu di Hotel Prima. Nah, itu ngundang Kapolres dan para stakeholder yang lainnya kayak gitu. Dan dari perwakilan dutanya itu menyampaikan puisi juga kayak itu tentang narkoba. Kolaborasi juga kita sama itu. Terus ngundang-ngundang ini nggak yang udah direhab terus sembuh? Ada gitu. artisnya. Kemarin siapa itu artis yang pernah kena terus direhab? Nah, itu juga jadi bagian dari kita dari GPAN. Namanya siapa yang komedian itu? yang komedian artis. Banyak. Siapa ya? Aku kok lupa sih namanya siapa? Aku ketemu siapa ya? Kan banyak kayak yang make. Aku pernah ketemu tapi lupa namanya, parah banget. Ini nih, komedian siapa nih? Siapa sih? Polota. Nah, Polo. Benar, Polo. Oh, itu ke Cirebon berarti. Iya, beliau ke Cirebon datang. Jadi terus nyeritain pengalamannya juga untuk pahitnya gimana narkoba itu, dan untuk jadi public figure juga kalau misalkan hal itu tuh nggak baik. Buktinya karir dia kan sempat turun juga. Dan juga jadi apa sih gunanya gitu narkoba? Memang enak di awal tapi malah
membawa dampaknya tuh pahitnya tuh lebih panjang daripada yang dirasakan enaknya hanya sesaat itu sesaat gitu. doang ya. Iya, Jangan benar. makin narkoba. Iya. Mendingan rebahan ya. Iya, benar. Ya kayak gitu. Terus akhirnya kenapa Ira kepilih jadi duta-duta itu? Jadi duta yang mana dulu nih? Dua-duanya gitu kan, jadi duta ini juga, duta itu juga gitu. Kenapa tertarik juga pengen jadi duta gitu? Biar apa gitu? Sebenarnya kan itu kegiatan duta yang itu tuh waktu aku SMA ya. Dulu kan waktu SMA tuh sistemnya ditunjuk gak sih kayak buat ngewakilin sekolah gitu ya. Dipaksa jadi. Kayaknya aku tuh dulu jadi kambing hitamnya sekolah, tapi jadi manfaat gitu ya sekarang ya. Maksudnya ayo nih jadi paksa gitu sini. Terus akhirnya karena aku emang suka juga gitu. Aku sebenarnya emang suka di public speaking kayak gini, seneng interaksi sama orang kayak gitu. Dan aku emang udah punya bener suka ngango gitu ya. Was kan. Nah terus ternyata pas aku menjalankan seleksinya itu mungkin aku menjadi yang terbaik di antara yang terbaik yang lainnya, makanya aku kepilih gitu. Mantap. Terus efeknya apa sampai sekarang? Masih nggak sih, maksudnya kan Ira udah nggak sekolah gitu, masih jadi habis. duta itu juga udah habis. Ada gantinya. Ya, makanya tadi aku bilang kan di awal kalau misalkan yang di bio Instagram itu hanya sebagai formalitas dan hanya beberapa aja dari berbagai organisasi dan pengalaman yang aku ikutin, dan itu belum sempat aku ganti juga gitu. Jadi sekarang aja tadi ganti. Iya. So sibuk banget kita ya aku bikin ya. dia duta apa? Belum kan duta jatuh dari motor. Iya. Jangan dong Bu, jangan ya. Yang baik-baiknya aja. Iya. MC juga nih. Iya, MC juga. MC acara apa biasanya? Random sih. Oh, tapi acara kayak nikahan gitu Iya. Oh itu juga. Aku biasa nge-MC online, offline itu udah sering gitu. Kayak seminar, webinar, terus talk juga, terus acara-acara kampus, terus karena aku duta juga ya. Tadi kan sempat ditanya juga nih sama kayak Kak, apa aja sih kayak value yang aku dapat gitu dari berbagai kegiatan duta yang aku dapat. Itu yang pertama relasi ya. Otomatis kenceng banget karena sebagai duta berarti kan kita sebagai perwakilan dari instansi tersebut yang membranding dan membawa nama instansi tersebut. Jadi kayak kalau beliau ada acara kemana-mana, kayak kemarin yang aku bilang di awal juga Hari Anti Narkoba Sedunia, itu kan aku ikut up juga, tampil di situ, menyukseskan acara tersebut, dan otomatis aku bertemu dengan relasi-relasi yang luar biasa lah ya. Kayak kesempatan yang gak bisa nih aku dapetin kalau aku bukan siapa-siapa gitu. Kayak mereka juga kayaknya gak punya waktu untuk ketemu aku dengan orang yang biasaan kalau aku gak membawa sesuatu gitu. Itu yang pertama relasi. Terus yang kedua pengalaman. Terus yang ketiga juga aku bisa ngolah public speakingnya aku kayak gitu. Sambil belajar juga. Nah dari kedutaan itu tuh aku biasa nge-MC acara juga jadinya. Kayak gitu. Jadi makin melebar ya, makin meluas melebar gitu. Benar banget. Job-job berdatangan gitu kan. Job-job berdatangan kan. Ya seperti itu. Terus apa lagi ya? Selain itu juga aku jadi ini juga mengupgrade skill aku juga. Kayak aku udah sebagai duta, otomatis aku harus memperbaiki dari segi fashion aku, dari segi attitude aku harus belajar gimana cara bertemu dengan orang yang baik juga gitu. Karena kan kalau aku lagi pakai sempang duta, otomatis orang-orang yang bertemu sama aku tuh biasanya orang-orang petinggi seperti Kapolres seperti itu. Nah itu gimana cara aku ini? Nah itu jadi mengupgrade skill aku juga untuk kayak belajar learning sesuatu yang baru gitu bagi aku, yang mungkin sebelum aku terapkan jadi duta tuh kayak nggak kepikiran juga kan bakal mau belajar itu, karena kan kita orang biasa gitu ya, paling kan mikirnya kayak gue belajar ini buat apa nih, kalau nggak guna ya udah aja gue nonton TikTok aja gitu kan, ngapain sibuk-sibukin diri. Tapi kan karena terpush gitu, jadi kayak aku harus udah karena tuntutan jadi aku harus kayak gini gitu. Karena ada tanggung jawabnya juga, ada selempang. Benar, kalau selempangnya dilepas, iya ya udah itu beda lagi ya Cin. Belangsak manis. Makanya yang jatuh tuh jangan sampai orang tahu ya. Karena orang-orang di luar taunya tuh yang rapi-rapi, yang bagus-bagusnya aja, yang pos-pos gininya doang gitu. Yang pas tepuk tuh nggak tahu orang-orang. Kalian baru tahu kan kalau duta hukum dan HAM, duta GPAN ini sering jatuh. Iya. Baru ceritain di sini. Iya soalnya kan di Instagram nggak ada nih. Ya nggak ada, masa aku lagi dijahit nih guys kakinya. Gambar luka. Di sini harusnya bikin highlight Ira tuh, bikin highlight passion jatuh aku nih. Gitu.
Sisi lain ya, sisi lain. Kalau sibuk kayak gitu tuh ini gak sih waktunya, bagi waktunya gimana? Kayak yang sibuk kegiatan ini itu jadi kayak ngumpul sama keluarganya kurang, atau nongkrong sama temen-temennya kayak gitu jadi kurang gitu gimana? Itu pasti sih Kak, karena kan hidup pilihan ya. Kayak apa yang kita ambil pasti ada yang kita korbanin, apa yang kita dapat pasti ada yang kita lepasin kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang biasa, dan sebelum kita ngambil langkah apapun, ngambil suatu resiko apapun, hal-hal itu pasti harusnya udah terpikirkan dulu gitu. Nah itu benar banget sih, kayak aku jarang banget gitu kayak nongkrong yang bener-bener literally cuman nongkrong gabut yuk gitu. Nah itu aku jarang banget sama teman-teman gitu. Paling kalau aku nongkrong pun itu kita biasanya diskusi, ada hal yang mau dibicarain atau kita lagi ada project apa nih. Nah itu baru nongkrong di kafe kayak gitu. Cuman karena orang tua aku selalu support aku, selalu ngedoain aku juga bisa sampai di titik ini nggak mungkin ya kalau tanpa doa bunda aku yang hebat. Jadi sebenarnya balik lagi bukan karena aku yang hebat atau karena apa, tapi ini karena doa bunda aku yang kuat. Jadi orang tua aku tuh support banget sama aku nih kayak Kak. Jadi beliau itu ngertiin aku juga gitu. Tapi untuk waktu bersama keluarga, alhamdulillah kita tetap harmonis, tetap sering jalan-jalan bareng kayak gitu. Ngobrol ya, gitu sering ya. ngobrol, kayak gitu. Iya kan biasanya misalnya baru pulang nih, Ira baru pulang, apa sekarang sibuk apa? Sekarang aku kebetulan kuliah juga semester 4. Di mana? Di Cirebon? Aku di ITB. Oh di luar kota. Terus ini? Karena online. Masih online ya? Online ya. Jadi aku masih bisa mampir ke sini nih. Sebelum balik lagi ke sana ya? Iya, nanti abis dari Fatek kayaknya aku ke podcastnya Deddy Kobuzer sih. Amin. Ntar sebut nama ya. Isun, Eka, Isa gitu di sana ya. Iya. Aku sebelum ketemu Om Deddy, aku ketemu Jennifer dulu gitu kan ya. Jeruk nipis berat. Iya. Iya, maksudnya kayak dulu zaman sekolah, misal baru pulang sekolah terus udah ya bunda mau rapat dulu ini, rapat sama ini gitu kan, jadi waktu untuk sama keluarganya ngobrolnya jadi kurang gitu. Ini fun fact aja sih ya, aku tuh waktu SMA ya itu tuh berangkat gelap pulang gelap, jadi sampai maghrib juga. Sampai jam 9 aku nyampe rumah tuh malam. Jadi kan dulu aku tuh ada pengayaan gitu kan ya, penganiayaan. Lebih ke penganiayaan sih. Jadi aku yang tuh jam ke-0. Jadi aku tuh dari abis sholat subuh tuh udah berangkat gitu, udah persiapan berangkat ya. Berangkat nih aku nih ya, dengan apa namanya, nggak lihat hujan angin badai kan ya. Harus sambil nyanyi nggak? Hujan badai angin ribut. Lanjut Isan lah joget nanti. Nah itu udah berangkat nih aku ke sekolah. Sekolah tuh kan dulu waktu zaman aku masih belum online, masih offline ya. Pulang sekolah tuh jam 4. Jam 4 tuh terus aku eskul dulu tuh sejam sampai jam 5. Terus abis eskul aku tuh ada les. Nah les, terus abis les tuh biasalah ada proyekan atau apa itu. Jadi nyampe rumah tuh jam 9. Kalau nyampe rumah nih biasanya aku mandi dulu. Mandi ya, terus habis mandi tuh kan makan nih. Nah makan tuh sambil di ruang TV tuh. Nah itu baru time aku buat ngobrol sama bunda. Kayak belum tidur ya bundanya? Belum ya, karena bundanya juga nungguin. Tadi kan aku bilang kalau bunda aku juga emang yang support gitu. Jadi kayak anaknya belum pulang ya ditungguin gitu. Makan terus ditungguin kayak gitu. Terus abis itu baru tuh di time aku makan malam gitu ya, sambil nonton TV tuh time aku ngobrol sama bunda, kayak cerita tadi tuh ini tuh kayak gini bun, kayak gitu. Terus ya walaupun jawaban bunda sih tetap terserah kamu aja gitu ya, tapi tuh aku sebagai anak mencoba untuk talking terus gitu sama bunda, walaupun pasti jawaban bunda pasti udah tahu ya udah pasti terserah aja gitu. Pasti tiap itu jawabannya gitu ya, tetap harus cerita lah, emang harus ngobrol. Benar. Cuman benar banget sih kayak yang tadi kayak Kak bilang ya, aku sempet kayak agak kayaknya aku emang harus pulang gitu. Kadang aku juga pernah ninggalin kegiatan aku buat pulang gitu. Soalnya waktu itu aku pernah dapet WA-nya masih ada ya enggak ya? Bunda tuh WA kayak gini, pulang jam berapa gitu. Bunda Bunda beli ikan bakar, mau makan bareng katanya gitu. Terus kayak aku gitu. Gimana hanya? Gitu. Bunda aku mau makan bareng gitu. Jadi aku langsung pulang gitu. Jadi izin gitu kegiatannya. Izin kegiatan gitu, jadi langsung pulang gitu. Iya, soalnya dilihat di bio aja seabrek kegiatannya Maharani gitu kan, kesana kemari. Jadi kan kayak yang ya gitu, waktu sama keluarga takutnya orang rumah kayak ini kapan kita ngumpulnya sih gitu. Biasanya minggu juga tetep kan
kegiatannya tetap Iya, aja kadang jalan. kan. Tapi kan kalau minggu kan nggak rutinitas kayak hari weekday gitu kan. Heeh. Jadi kalau minggu masih kayak bisa kumpul gitu. Masih, Sering main juga ya, kita. bisa pacaran juga ya. Yes. Ya, gitu. Punya tapi pacar. Ada. Oh, ada Beb. Ya, iyanya kayak tadi dong. Yo. Nih mau bahas ini lagi nih. Pemuda pelopor founder Teras Ngabaca. Apaan tuh? Jadi kan ada event dari Disputbudpar itu loh, yang dinas kebudayaan, pariwisata dan kepemudahan itu. Nah, itu kan ada event pemuda pelopor. Jadi pemuda pelopor itu buat anak-anak usia 16 sampai range 21 tahun kalau nggak salah ya. Ini barangkali ada perubahan, aku kan kurang tahu juga. Itu yang punya kepeloporan di 5 bidang itu bisa dilombain di pemuda pelopor. Nah, itu lombanya ada dari tingkat kota, provinsi sampai nasional se-Indonesia. Ngapain itu lomba apa? Kepeloporan gimana Iya, maksudnya? jadi apa yang lu punya, lu jual. Maksudnya istilahnya dijual tuh lu tanding gitu. Dari 5 bidang gitu. Ada bidang pendidikan, keagamaan, terus pariwisata, terus ada pangan sama pemanfaatan sumber daya gitu. Kalau nggak salah yang ininya. Nah, aku itu masuk ke bidang pendidikan karena kebetulan aku itu mencoba mendirikan Teras Ngabaca gitu. Nah, ini nothing superwoman but super team gitu. 5 tahun Teras Ngabaca itu berdiri pasti bukan karena aku juga gitu, karena aku punya tim-tim yang luar biasa banget. Kasih plus dulu dong. Yeay, buat keren, tim-tim aku. tim Teras Ngabaca. Udah 5 tahun? Iya, udah 5 tahun. Itu gimana Gitu. awalnya berdirinya? Jadi tuh di Cirebon tuh kan ada 5 kecamatan ya Kak. Ada kecamatan Harjamukti, terus ada kecamatan Kesambi, Lemahungkuk kayak gitu kan. Nah, kalau Kakak lihat nih di data Dinas Pendidikan gitu ya. Dari 5 kecamatan itu tuh kecamatan Harjamukti tuh minat akan pendidikannya tuh rendah banget Kak. Dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini, terus juga angka putus sekolahnya tuh tinggi. Tadi angka putus sekolah ya, terus angka yang anak gak sekolahnya itu tinggi juga gitu. Sedangkan di 4 kecamatan yang lainnya di kota Cirebon yang berpusat di tengah kota gitu kan, bisa kita bilang mereka itu minat akan pendidikannya tuh udah tinggi banget gitu. Sampai-sampai kan mereka udah mencoba untuk les bahasa Inggris, les ini. Sedangkan di kecamatan Harjamukti tuh dan kan untuk seperti itu gitu, untuk sekolah dasar aja tuh mereka tuh berat gitu rasanya. Terus di sana itu kan rumahku tuh masih banyak kebun-kebun gitu di belakangnya. Ada jadi mereka itu anak piatu gitu ya. Terus mereka tuh nggak sekolah SD. Jadi selama ini mereka cuma punya ijazah TK aja gitu. Nah, coba kayak di era 4.0, di era digital yang mana pasti Fatek juga lebih tahu lah ya gimana kencengnya teknologi dan digital di era sekarang kayak gitu. Tapi ada anak-anak yang gak ngelanjutin SD sama sekali. Mereka tuh sekarang umurnya 9 tahun. Harusnya berarti kan udah kelas 5 SD ya. Tapi tuh mereka gak ngelanjutin SD. Itu biasanya karena apa sih? Karena faktor banyak nih, ada faktor ada faktor ekonomi, ada faktor emang kayak orang tuanya tuh ya udah nih kayaknya udah aja segini juga udah cukup, yang penting bisa makan kayak gitu. Dari situlah aku itu coba buat ngerangkul nih anak-anak yang ada di sana. Terus juga aku alhamdulillah dibantu sama tim juga, sama teman buat ngebangun Teras Ngabaca itu. Dan alhamdulillah 5 tahun itu kita udah banyak berprogres, udah banyak berproses dan masih bertahan sampai sekarang kayak gitu. Itu gimana, ada base campnya apa kayak gimana? Iya, konsepnya? ada. Jadi aku kan rumahnya tinggal di sana. Jadi terasnya rumahku tuh aku jadiin buat tempat belajar itu. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat jam 2:30 sampai 4:30 itu kita belajar baca, belajar ngaji di sana. Jadi ngabaca itu singkatan dari ngaji dan baca kayak gitu. Berarti gurunya gitu? Kalian nih tim ini? Iya, termasuk bunda aku juga ngebantuin buat ngajar di sana gitu. Terus yang belajar harus Kecamatan Harjamukti apa bisa siapa aja gitu yang mau? Sebenarnya sih bisa siapa aja, tapi kan karena tempat kita di Kecamatan Harjamukti, kalau orang yang dari jauh kan belum tentu harus ada effort lebih kan buat nyampe ke sana gitu. Jadi 85 anak yang sekarang belajar bareng sama kita di Teras Ngabaca itu anak-anak dari Kelurahan Kalijaga gitu. Dari sekitar situ. Sekitar situ aja ya. Itu kebanyakan rata-rata umurnya berapa? Kebanyakan. Kalau di kita di Teras Ngabaca itu dari pra-TK, TK sampai SD. Nah, yang SMP kelas 1 tuh cuman ada 2 orang gitu. Berarti disatuin
Iya semuanya. disatuin Belajar karena kan bareng kita gitu. belajar basic aja gitu. Ini dong penuh banget dong. Ya benar, penuh banget. Makanya kita tuh Seru, rencananya iya seru. Ya benar, penuh banget. Kayak kalau kakak lihat di Instagramnya nanti jangan lupa follow @teras.ngabaca. Itu ada postingan kegiatan-kegiatan kita di sana. Ya itu penuh banget kalau misalkan lagi 85 anak yang datang semua ya, atau kita lagi ada acara gitu. Kemarin kan baru acara hataman gitu. 5 tahun ini sekarang hataman yang generasi yang kedua gitu. Udah pada hatam, alhamdulillah ya. Kayak gitu. Makanya nanti bulan Ramadan kita tuh rencananya mau ngadain campaign gitu. Ngapain tuh? Jadi nanti bulan Bukber. Ramadan enggak, iya bukber tapi di ending, Oh, sahur on the run. Iya. OTR. Iya, OTR. Nanti bulan Ramadan kita tuh rencananya mau ngadain acara campaign. Judul campaignnya mah 2022 Tumpukan Bata. Apa tuh? Tapi jenis kegiatannya kayak sodako subuh gitu. Subuh-subuh pas sahur gitu. Ya, jadi kita bikin celengan masing-masing di rumah nih. Terus kita setiap hari sodako subuh ke celengan yang udah kita buat sendiri. Minimal sehari 2.000. Karena kan kita 2022 Tumpukan Bata gitu. Jadi minimal sehari 2.000. Nanti pas di ending sebelum lebaran kita bakalan kumpul bareng nih sama semua orang yang ikut campaign kita. Terus kita bukber bareng anak yatim. Nanti sekalian bukber, sekalian pengumpulan celengan kita gitu. Jadi celengan yang udah kita sodakoin subuh setiap hari di rumah kita kasihin gitu sekalian pas bukber sama anak yatim itu. Dibuka bareng-bareng gitu ya. Itu siapa aja boleh ikut gitu. Iya, itu siapa aja boleh ikut. Ikutan Beb Ira, nabung. Kita juga Yen, jajan baik. Iya bener. Jadi kalau pas bulan puasa nih ya, untuk mengisi hari-hari kemeriahan dan keistimewaan bulan Ramadan, mari kita isi dengan berbagai hal yang positif. Nah, semoga dengan sodako subuh ini bisa mempermudah segala hajat teman-teman juga. Amin. Dan segala harapan doa yang terdekat maupun yang terjauh bisa terwujud. Dan pastinya uang itu semoga bermanfaat, rezeki dari teman-teman bisa buat orang-orang yang lebih membutuhkan kayak gitu. Amin. Lebih berkah gitu ya benar. Jadi jangan lupa juga. buat ikut campaign sodako subuh dan follow Instagramnya Teras Ngabaca. Teras.ngabaca. Berarti kalian relawan gitu ya? Iya benar. Kan swadaya. Nggak ada Tumpuan. imbalan, nggak ada gajinya apa gitu kan? Ada gajinya. Oh, ada juga. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sip keren. Kalau misalnya kuliahnya udah mulai lancar, ayo Ira udah sibuk di luar kota, nanti si Teras Ngabacanya ini gimana? Kalau nanti aku udah offline, udah masuk ke kampus, di teman-teman aku kan bisa di-handle kayak gitu. Tetap harus jalan ya, karena kan timnya kita ada 20 orang nih. Nah itu insya Allah masih tetap harus jalan teman-temannya. Walaupun ibunya ada di sana gitu ya. Ibunya jauh. Benar. Sukses ya Maharani buat kedepannya. Amin. Semoga semua acara-acaranya, kegiatan-kegiatan yang diikutinnya makin banyak lagi. Amin. Banyak hal-hal positif lagi yang bisa ditularkan ke teman-teman Cirebon nih. Bener. Barangkali buat teman-teman yang mau gabung di Teras Ngabaca atau di mana boleh ya. Boleh banget. Jangan lupa follow aja Instagramnya. Maksudnya kita bisa diskusi lewat DM. Barangkali ada masukan apa gitu kan, atau ada ide mau dong ngadain apa gitu di situnya kayak gitu. Ya udah banyak juga sih Kak yang kolaborasi sama kita di Teras Ngabaca. Nanti kita collab. Iya. Ngajakin apa? Kita collab aja semuanya podcast di sini gitu. Nggak gitu dong, 85 orang pengen empet-empetan gini. Minimal ada di kamera aja. Bentar gitu kan. Soalnya anak kecil tuh senang iya, gitu kalau misalkan ya kalau ada kamera gitu kan. Cuma kan kalau 85 kesini ya susah Bu, kasihan mereka duduk di mana. Yang penting masuk kamera aja Bu gitu kan. Dada ya. Ya dada. Berarti Isal suruh ke sana bawa ini ngeliput kalau lagi ada ini tetap jalan ya walaupun ini juga pandemi gitu. Iya tetap jalan. Sip, nanti mampir-mampir lah ya kita. Ini harus sih ditunggu. Berarti hari ini juga ada gitu ada, kan? Setengah 3. Iya. Sampai 5:30. Setengah 5. Pulang kerja mampir, tapi udah mau selesai. Kita sampai sana, di sana udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Maharani ke depannya. Amin. Semoga cepet, semoga langgeng sama pacarnya. Buat teman-teman ngopi pas yang nonton, udah nggak ada, nggak bisa. Udah ada yang punya. Nice. Karena sih tetap punya orang tua ya. Oh iya. Makasih udah mampir di Ngopi Pasti, udah sharing-sharing di sini, udah nyeritain pengalamannya. Ya makasih juga buat kesempatannya. Semoga
nggak jatuh-jatuh lagi. Nah, Sukses. Ada yang mau disampaikan nggak nih terakhir nih buat teman-teman Ngopi Pasti? Apa Oke. aja, terserah. Bebas ya? Oh iya, Nah, bebas. Oke, buat teman-teman semuanya, Sobat Kopi Pasti, jangan lupa ya untuk subscribe terus Ngopi Pasti biar podcastnya makin berkembang dan kayaknya makin semangat gitu ya buat ngepodcastinnya, ya kan? Dan buat teman-teman semua di kota Cirebon khususnya, maupun di luar dari kota Cirebon, jangan lupa follow dan dukung terus pendidikan di Indonesia, khususnya di kota Cirebon, agar pemerataan pendidikan itu semakin membaik lagi, karena memang butuh ada kepanjangan tangan untuk melakukan hal-hal kebaikan ini. Jadi teman-teman semuanya yang suka di bidang sosial dan mungkin ada sedikit rezeki yang mau dibagikan ya buat teman-teman, buat adik-adik di Teras Ngebaca khususnya, jangan lupa follow dan ikutin terus kegiatan kita di Teras Ngebaca. Jangan lupa ikut campaign Sodako Subuhnya 2022 Tumpukan Bata, biar Ramadannya makin berkah. Amin amin rabbal alamin. Dan semangat terus buat teman-teman semuanya, buat teman-teman SMP, SMA yang lagi melaksanakan pembelajaran online ya. Online itu bukan jadi batasan kalian untuk terus berekspresi apaan ya? Berekspresi dan dan berkreasi gitu ya maksud aku. Jadi buat teman-teman semuanya jangan bilang kayak online gerakannya cuma terbatas di rumah. Say no. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakuin dan terus berkarya untuk generasi bangsa yang lebih baik. Mantap, keren. Terima kasih Nan Maharani. Terima kasih Keka. See you. Dadah. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget. Ya, tak gimana Iru joget? Oh iya, joget serius ini. Emang ada musik gak? Nanti tinggal dikasih musik sama Isa. Oh my god, ini TikTok aduh. Iya. Gini harusnya. Gini. Dadah.